Shalom saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini dalam program Renungan Mingguan Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kelemah lembutan. Tentunya sumber daripada pelajaran kita pada saat ini terdapat dalam buku Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Saya ambil pada pelajaran yang ke-10, dikatakan ataupun judulnya adalah Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Inilah yang menjadi judul pada kita saat ini, sehingga kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana tentang kelemah lembutan. Ayat inti daripada pelajaran kita pada saat ini dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari apa sebenarnya definisi daripada kelemah lembutan. Apakah itu sangat lemah atau terlalu lembut atau bagaimana? Dalam pelajaran kita menyebutkan kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Sekali lagi, menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Dan tentunya ini kalau secara logika manusia, ini bukan sifat manusia. Biasanya kalau manusia ketika diberikan hal yang tidak baik, maka akan direspon dengan tidak baik. Itulah sebabnya kita akan pelajari saat ini bagaimana kita melakukan, mempraktekkan kelemah lembutan dalam penderitaan, lalu kelemah lembutan dalam syafaat kita, kemudian kelemah lembutan ketika kita di hadapan musuh kita. Lalu kita akan pelajari bagaimana kelemah lembutan ketika kita menghadapi ketidakadilan. Lalu yang tidak kalah penting adalah sumber kelemah lembutan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat dalam pelajaran kita, kelemah lembutan harus didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Dari sini kita akan bergerak kepada kelemah lembutan yang akan kita hadapi dari setiap sisi kehidupan kita. Yang pertama, kelemah lembutan dalam penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang terjadi di dalam Alkitab. Kisah-kisah di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Musa. Musa kita ketahui dia sebenarnya memiliki kehidupan yang nyaman. Namun Tuhan memanggilnya untuk siap menanggung gelombang. Gelombang seperti apa? Gelombang gosip dan kritik tanpa henti. Ini dilakukan ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, di mana Musa dimulai dipanggil oleh Tuhan, dan pada saat itu dia bawa juga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak sekali kritik-kritik, bahkan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan diberikan kepada Musa, dilontarkan kepada Musa. Dan Musa terbentuk kehidupannya melalui panggilan yang sudah dia terima dari Tuhan. Lalu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf ini adalah dalam kondisi keadaan nyaman dengan keluarganya karena dia emaskan oleh orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berada di Mesir, maka dia dihianati oleh saudara yang ada di Mesir. Saudara-saudara dalam tanda kutip orang-orang yang tinggal di sana. Jadi
Dia selalu dihianati, tapi oleh karena dia respon dengan kelemah lembutan, pada akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang besar di sana. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini juga terjadi dalam Yehezkel. Di rumah, mari kita baca Yehezkel 24 ayat 15 sampai 27. Ini menceritakan kisah seorang nabi yang bernama Yehezkel. Yehezkel ini oleh karena dia dituntun untuk mengingatkan bangsa itu, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, ya. Dia diingatkan untuk menuntun bangsa itu kepada Tuhan. Lalu pada akhirnya istrinya meninggal. Istrinya meninggal, ketika istrinya meninggal Tuhan perintahkan, jangan kau berkabung, jangan kau menangisi istrimu. Lalu saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata ada misi Tuhan ketika hal itu terjadi pada Yehezkel, yaitu menyadarkan bangsa itu melalui teladan Yehezkel. Orang-orang Israel akan diyakinkan dengan kebenaran tentang siapa Allah itu. Tuhan yang berdaulat, dan mereka akan melihat kebenaran ini saat mereka mengalami penggenapan nubuatan yang dilambangkan oleh kehidupan Yehezkel dan penderitaan yang telah dialaminya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, cepat atau lambat kita akan mengalami penderitaan ketika kita melakukan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Beberapa tokoh di dalam Alkitab ketika mereka menghadapi penderitaan, maka mereka respon dengan kelemah lembutan. Dan ini menunjukkan sebagaimana Yehezkel harus menahan rasa tangisnya. Begitulah kelemah lembutan Tuhan menghadapi kita. Menghadapi bangsa Israel pada saat itu. Yang selalu melakukan dosa, tetapi mereka, tetapi Tuhan melakukan yang tepat. Ataupun meresponnya dengan kelemah lembutan. Jadi perlu kita ketahui bagaimana seharusnya kita hidup dan bagaimana menjadi berkat di dalam kelemah lembutan, di dalam penderitaan itu. Kita dapat juga tekankan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Kita bisa baca di rumah kita ya. Baik, lalu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita beralih kepada kelemah lembutan syafaat ya. Dalam cerita, dalam pelajaran kita pada saat ini menceritakan tentang Musa dan bangsa Israel. Tentunya Tuhan yang terlibat di dalamnya. Pada saat itu ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke gunung, lalu apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat itu? Ketika itu, ini terdapat di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Ini menceritakan tentang pengkhianatan bangsa Israel. Pada saat itu, ketika bangsa ini sudah melihat bahwa Musa tidak kembali dari gunung itu, ya tidak turun-turun dari gunung itu, akhirnya mereka melakukan tindakan yaitu membuat anak lembu emas. Anak lembu emas. Dan ini akhirnya mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati Tuhan yang akhirnya membuat mereka harus menghadapi akibat daripada dosa itu. Namun apa yang terjadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan? Pada saat itu Tuhan memerintahkan untuk Musa turun, lihatlah itu bangsamu. Dalam tanda kutip di sini bangsamu ya. Oleh karena apa? Oleh karena bangsa Israel ini lebih berfokus kepada pemimpin mereka dibandingkan Tuhan mereka sendiri. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Hidup kita tidak boleh berfokus kepada manusia. Ya, terlalu mengandalkan manusia, terlalu mengandalkan orang-orang rohanian kita. Contoh pendeta ataupun yang lain-lainnya. Kita harus fokus kepada Tuhan dan misinya supaya jangan kita bertindak yang aneh-aneh. Lalu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kisah ini bisa kita dapatkan bahwa
Akhirnya mereka membangun anak lembu emas. Dan kalau kita baca itu di dalam Keluaran 32 ayat 6, ketika mereka sudah bangun ini anak lembu emas, mereka bersukaria. Bersukaria di sini dalam tanda kutip, ya. Ternyata kalau kita mempelajari dalam Alkitab, apa yang mereka lakukan, bersukaria ini dari kata sahak, ya, sahak. Ini bukan hanya bersukaria bergembira, tetapi ini melibatkan seksual di sana. Jadi setelah mereka senang-senang, akhirnya mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan di sana, lalu sukaria mereka adalah sukaria nafsu. Ya, nafsu, ya. Itulah sebabnya ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukan hanya mereka mengganti penyembahan mereka, tapi inilah yang mereka lakukan sehingga sangat mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akhirnya boleh dikatakan saat Musa turun, ketika dia menginterogasi, menanyakan kepada Harun kakaknya, ya, yang pada saat itu memimpin pelaksanaan itu, maka Harun pun berdalih. Ya, Harun pun berdalih. Lalu mari kita lihat. Tuhan pada saat itu dalam perikop ini yang di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14, bahkan sampai kita baca sampai ayat yang ke-25, ya. Tuhan pada saat itu sudah lepas tangan karena kebiasaan ataupun tindakan bangsa Israel yang sangat tidak baik. Yang kedua, Harun juga lepas tangan. Dia melihat kepada dosa bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Musa oleh karena kelemah lembutannya, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan jangan memberikan kutuk kepada mereka. Lihat saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya Musa berdoa. Ya, boleh dikatakan syafaat doa. Ya, dia berdoa dan dia menjadi pengantara antara bangsa Israel dan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, apa yang terjadi pada saat itu oleh karena terlihat dari hal ini, dari kelemah lembutan daripada Musa, akhirnya Tuhan pun memberikan kasih karunia. Ya, itulah sebabnya syafaat untuk kasih karunia boleh dikatakan dalam pelajaran kita saat ini. Jadi saudara-saudaraku, ternyata kalau kita ingin menjadi seorang yang lemah lembut, kita tidak boleh merespon kejahatan. Tidak selamanya kejahatan itu harus kita respon. Habislah engkau, ya sudah, itu akibat daripada dosamu. Tapi bolehlah kita meminta kepada Tuhan. Kita sebagai pengantara, kita menjelaskan kepada orang lain itu tentang Tuhan. Lalu kita menjadi pengantara agar keselamatan boleh menjadi bagian mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kelemah lembutan mendorong orang untuk memberikan kasih karunia kepada yang tidak layak mendapatkannya. Mendorong kita menjadi pengantara supaya kita dapat menerangkan tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi ingat, yang pertama, kelemah lembutan itu menahan diri, ya, menahan diri di dalam penderitaan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kelemah lembutan akan mengantarkan kita sebagai pengantara antara manusia yang berdosa dan kepada Tuhan, bahkan mendorong kita untuk memberikan kasih karunia kepada mereka yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kasih karunia ketika kita di hadapan musuh kita. Tuhan menekankan di dalam Matius 5 ayat 44, ya. Tetapi kita boleh baca sepanjang pelajaran kita ini dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Ya, 43 sampai 48. Kalau itu tentang bagaimana kita menghadapi musuh kita. Ditekankan dalam ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jarang kalau kita ada musuh itu direspon dengan baik. Tapi Kristen, firman Tuhan mengatakan, responlah dengan kelemah lembutan, yaitu dengan kasih. Justru kita disuruh mengasihi musuh kita. Ya, jadi mari kita perhatikan bagaimana kita memberikan ataupun cara kita mengasihi musuh kita. Yang pertama, yang disebutkan di dalam ayat 47, kita terus memberi salam hormat. Yang kedua, kita ayat 45, kita memenuhi kebutuhan mereka. Bantu saja ketika mereka sangat membutuhkan pertolongan. Yang selanjutnya adalah doakan mereka. Itu ayat 44. Doakan mereka ya. Karena Lukas 23 ayat 34 juga katakan, doakan mereka yang membenci engkau. Ya. Jadi inilah cara-cara kita mengasihi mereka yang menyakiti kita, menyakiti ataupun menjadi musuh kita. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu tekankan dalam kehidupan kita ataupun pikiran kita adalah upah ada di sorga. Sehingga ini mendorong kita untuk menjadi lemah lembut. Kelemah lembutan akan menjadi bagian kita untuk kita terapkan kepada musuh kita. Lalu selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kelemah lembutan harus kita lakukan di hadapan ketidakadilan yang kita hadapi di hidup ini. Yesus melakukan hal yang sama. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa baca dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ya. Di sini kita akan melihat kelemah lembutan yang dihadapi oleh Yesus. Kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, secara ringkasnya, Yesus, kita mengetahui penderitaan-penderitaan yang Dia alami di dunia ini. Tapi Yesus merespon dengan kelemah lembutan. Dia lebih memilih untuk mulut yang tertutup, ya. Dia memilih untuk hening ketika dilontarkan kepadanya pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Tapi dia lebih memilih untuk terdiam. Ya, meskipun 1-2 kali Yesus memberikan tanggapan-tanggapan, tapi ketika di akhir daripada hidupnya, Yesus memilih untuk terdiam. Dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keheningan Yesus ada kesaksian akan kelemah lembutan. Dan ketika dilakukan seperti itu, maka Yesus sudah memberikan ataupun menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kelemah lembutan akan mengajarkan kita tidak selalu membalas ucapan-ucapan yang pedas, ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang tidak baik dengan hal yang tidak baik pula. Tetapi sering sekali dengan kita diam, ya, sering sekali dengan kita diam, maka itu akan memberikan hal yang baik. Ya, itu akan memberikan kesaksian tentang kelemah lembutan. Dan yang terakhir saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata kita perhatikan kelemah lembutan ini sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Meskipun respon-responnya sangat tidak masuk akal, ya. Karena kenapa? Ketika kita menghadapi hal yang tidak baik, itu akan mendorong kita untuk memberikan yang tidak baik pula. Tapi Yesus mengajarkan kita dalam renungan mingguan Kristen pada saat ini, responlah dengan baik, ya. Dan kita perlu ketahui siapakah sumber kelemah lembutan itu. Kita bisa baca itu dalam pelajaran kita ini dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Tapi penekanannya terdapat dalam ayat 7. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak goyah. Jadi, satu yang menjadi pelajaran kita adalah kalau kita mau menjadi seorang yang lemah lembut, Yesus ataupun Allah itu sendiri yang sudah menghadapi juga itu akan menjadi kekuatan kita. Ya, perlu kita ketahui sering sekali kelemah lembutan dianggap sebagai kelemahan, ya.
kelemahan dan dianggap sebagai orang yang lemah lembut itu dianggap sebagai pemalu, tidak berdaya, pengecut, ya. Tapi berdasarkan pelajaran kita pada saat ini, kelemah lembutan orang Kristen didasarkan pada batu karang. Ya, mereka melakukan ini oleh karena Yesus juga melakukan, dan kekuatan mereka hanya terdapat pada Yesus itu sendiri. Satu kutipan juga mengatakan dalam pelajaran kita pada saat ini, kesukaran yang kita akan hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang kedalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Jadi saudara-saudara aku dikasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita sudah terbiasa dengan hal ini, dengan kelemah lembutan, maka kita akan mendapatkan sifat yang baik, kesehatan juga kepada kita. Tidak semua hal-hal yang tidak baik direspon dengan tidak baik. Jadi, penekanan kepada kita dalam pelajaran kita pada saat ini adalah kelemah lembutan sangat penting bagi kekristenan. Namun perlu kita pahami bahwa kelemah lembutan Alkitabiah dan menghidupinya dalam hidup kita adalah sama pentingnya. Ya, kelemah lembutan dalam Alkitabiah. Dalam arti bukan lemah, ya, tapi ini ingat definisinya tadi adalah merespon, ya, merespon hal yang tidak baik, ya, menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Inilah kelemah lembutan itu tadi, ya. Itulah sebabnya orang Kristen yang lemah lembut tidak berasal dari dalam diri sendiri. Sebaliknya kelemah lembutan itu ada dalam 3 kesatuan Allah, yang pengasih dan penyayang itu Allah itu sendiri, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mulai dari sekarang, mintalah itu kepada Tuhan sebagai sumber kelemah lembutan itu, dan kita akan bisa praktekkan bagaimana menjadi seorang yang lemah lembut, baik di dalam penderitaan, ya, baik di dalam syafaat doa kita untuk menjadi pengantara kepada orang-orang yang berdosa, lalu kelemah lembutan ketika kita menghadapi musuh kita. Lalu kita juga bisa hadapi kelemah lembutan ketika kita menghadapi ketidakadilan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mulai sekarang kita perlu lihat, tekankan cara pandang yang berbeda mengenai kelemah lembutan, dan kita bisa terapkan itu dalam kehidupan kita. Demikianlah pelajaran ataupun renungan mingguan Kristen kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.